Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Bapak atau Ibu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Jason Danujaya, bersama dengan teman-teman saya yang berasal dari Ilmu Administrasi Bisnis Unpar, ingin membawakan hasil diskusi dan juga hasil yang telah kami buat selama kurang lebih dari 1 minggu. Berikut rangkaian nama yang membuat UTS pemasaran digital ini boleh berlangsung. Sebagai permulaan, saya dengan kelompok mulai mendiskusikan perusahaan apa yang sekiranya efektif dan bisa diinovasikan lebih baik lagi. Ada 3 nama yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama Nicole Wellness, yang kedua Zen, dan yang ketiga adalah MySpa. Setiap pilihan tersebut menjadi pertimbangan karena yang pertama, Nicole merupakan tempat di mana Josh atau teman saya sempat bekerja. Jadi banyak pengalaman pribadi yang dapat terrealisasikan. Yang kedua, MySpa. MySpa merupakan pilihan kedua yang akan menjadi backup plan dikarenakan pengambilan gambar secara langsung akan lebih mudah karena spa dekat dengan lokasi kami. Tetapi dengan semua pertimbangan yang sudah ada, Zen merupakan pilihan yang paling cocok untuk dapat kami perkembangkan. Ini dikarenakan Zen memiliki banyak tipe dalam refleksi sehingga inovasi akan lebih mudah dalam pembuatan konten pastinya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang konten dan yang lainnya, izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu Zen dan juga mengapa harus Zen. Zen merupakan tempat berealisasi yang dimana tubuh kita dapat dimanjakan di tempat ini. Zen mulai membuka cabang utamanya dengan tujuan untuk membentuk pola hidup yang sehat. Zen sendiri telah berdiri pada tahun 2009 yang sudah bisa kita bilang bisnis yang berjalan dan berdiri lebih daripada 10 tahun adalah bisnis yang konsisten. Zen dapat mempertahankan nilai customer untuk terus berkembang. Dalam perkembangan ini, Zen terus menginovasi setiap hal-hal yang sekiranya bisa ditambahkan dalam pilihan pijat mungkin atau mungkin dalam penawaran fitur fasilitasnya. Ini membuat juga Zen memiliki banyak pilihan atau tipe-tipe pijat. Mengapa harus Zen? Ini dikarenakan kualitas daripada Zen yang sudah tidak diragukan lagi. Seperti gambar yang ditampilkan, dalam setiap cabangnya ada TV yang bisa digunakan sebagai salah satu fasilitasnya. Zen juga menggunakan ahli terapis yang bersertifikat. Jadi tidak usah diragukan lagi di Zen ini. Nah, dan juga Zen merupakan tempat pijat nomor 1 di Bandung dan Zen cabang Sukajadi merupakan tempat pijat terlengkap dan pelopor Balinese Massage di Bandung. Yang pertama ya pastinya ya di Bandung. Setelah kita mengenal apa itu Zen, kita berangkat ke poin utama yaitu wacana konten dalam bulan November. Dimulai dari campaign bulan November. Nah, jadi kita melakukan brainstorming nih. Dimulai dari apa yang mungkin terjadi dalam bulan November itu. Lalu Zen bertujuan untuk menyehatkan customer, mencari apa yang unik kira-kira untuk hashtag kita. Muncullah hashtag pertama yaitu Zen Your Life, tetapi tidak ada unsur November dan tidak unik. Hashtag kedua Zenov Your Life ditambahkan off untuk unsur bulan November. Kami memikirkan sesuatu yang inovatif, innovate, dan dikategorikan 3 kata kunci yaitu Zen, Nov, dan Faith. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan campaign Zenovate Your Life yang memiliki arti ubah hidup Anda di bulan November menjadi lebih baik lagi dan juga sehat dengan datang ke Zen Family. Oke, untuk bagian konten akan dijelaskan oleh teman saya, Abi. Silakan, Abi. Pada sesi konten, sebelum melakukan aktivitas konten, kami meng-breakdown konten apa saja yang ingin dibuat dan dijadwalkan pada konten kalender. Selanjutnya, ini merupakan desain guideline kami. Oke, pertama kami menggunakan beberapa jenis font secara konsisten. Lalu, pada warna-warna yang kami gunakan, memiliki pemilihan warna berdasarkan tone warna-warna pada kulit. Lalu, dengan semua aspek yang kami punya, kami memiliki sasaran audiens, mulai dari Gen Z, milenial, hingga lansia. Pada konten video, kami menghadirkan sebuah konten dengan kategori yang didominasi oleh audio dan visual, lalu diikuti dengan tekstual. Pada konten poster, kami menghadirkan sebuah konten dengan kategori yang didominasi oleh audio dan visual, lalu diikuti dengan tekstual. Lalu pada konten filter Instastory, kami menghadirkan sebuah konten dengan kategori tekstual dan juga visual yang akan kami gunakan dalam promosi campaign tentang How You Zenify Your Life.
Untuk strategi konten kami adalah membuat filter Instagram menggunakan campaign Zennovate Your Life. Lalu pada tujuan konten secara generalnya kami memberikan informasi berupa edukasi dan juga hiburan sehingga informatif dan bermanfaat. Lalu pada konsistensi konten kami setidaknya membuat 3-5 konten tiap minggunya, termasuk juga konten ajakan ke Zen yang selalu konsisten pada hari Sabtu dan Minggu. Lalu pada penyebarluasan konten dan akses serta kemudahannya, kami luaskan konten dengan memainkan algoritma media sosial melalui penggunaan teks-teks yang mempunyai trafik yang padat. Lalu kami membuat penyederhanaan konten dengan menggunakan video short yang nggak sampai semenit, agar informasi dapat diterima cepat dan mudah dalam waktu yang singkat. Lalu apa kaitan produk dengan konten kami? Kami membuat konten promosi berupa video maupun poster yang berhubungan dengan produk spa dan family serta juga kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkiraan biaya. Nah, total biaya pemasaran pada bulan November untuk Zen Reflexology adalah kira-kira sebesar Rp20.920.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, gaji admin media sosial. Kami mengambil gaji rata-rata admin media sosial yang ada di Jakarta karena Zen Reflexology memiliki kantor pusat di Jakarta. Nah, yakni sebesar Rp4,7 juta per bulannya. Nah, kami memberikan asumsi bahwa Zen Reflexology memiliki 2 admin media sosial, yang berarti Zen Reflexology mengeluarkan sekitar Rp9,4 juta per bulannya untuk menggaji admin media sosial. Yang kedua, ada voucher card promo untuk campaign Zennovate Your Life. Nah, campaign Zennovate Your Life yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya memiliki hadiah, yakni voucher card promo. Kami mengeluarkan sekitar 10 voucher per minggunya, atau total kira-kira 40 voucher dalam 1 bulan. Nah, harga per vouchernya sekitar Rp240.000, berarti kami mengeluarkan sekitar Rp9,6 juta pada bulan November untuk voucher card promo terhadap campaign Zennovate Your Life. Yang ketiga adalah diskon pada platform booking tiket. Nah, untuk memudahkan konsumen dalam melakukan booking treatment di Zen Reflexology, kami bekerjasama dengan platform booking tiket yakni Traveloka dan Tiket.com dengan memberikan potongan harga sebesar 20% per paketnya dengan jumlah total paket 20 paket di Traveloka dan 20 paket di Tiket.com. Nah, harga per paketnya adalah sekitar Rp240.000 yang berarti kami mensubsidi sekitar Rp48.000 per paketnya atau total Rp960.000 untuk 20 paket di Traveloka dan Rp960.000 untuk 20 paket di Tiket.com pada bulan November. Baik, berikutnya saya akan bahas mengenai key results serta indikator-indikator apa saja yang dapat menentukan keberhasilan kampanye kami. Kami membuat daftar matriks yang dapat menilai performa dari kampanye Zennovate Your Life, antara lain jumlah konten, reach, engaged accounts, serta follower growth. Pada jumlah konten, sesuai yang dijelaskan Abi pada bagian penjelasan konten, dengan konsiderasi beberapa kegiatan promosi serta konten edukasi dan hiburan, kami memproyeksi akan dibuat 51 konten selama bulan November ini, termasuk konten Instagram Feeds, Reels, maupun Instagram Story. Kemudian dari segi reach, dengan data yang kami miliki yaitu jumlah follower Instagram Zen Family Reflexology and Spa senilai sekitar 14.000, maka kami memproyeksikan reach ke akun baru senilai 10.000 untuk 1 bulan November ke depan. Setelah reach, tentu kami juga mengharapkan user yang berinteraksi dengan konten yang kami buat, seperti memberikan like, komen, share, reply, dan sebagainya. Jumlah engaged accounts yang kami harapkan dari konten-konten kami adalah senilai 3.000 akun. Tidak lupa tentunya kami juga memproyeksikan penambahan follower, yang tentu penting dalam proses pemasaran digital ini, agar awareness orang-orang terhadap produk dapat semakin dikenal masyarakat. Untuk itu, total projected follower kami berada pada angka 16.000, yakni penambahan sekitar 2.000 follower dari semula. Terakhir, kami akan bahas mengenai key performance indicator kami berupa projected traction dalam bentuk grafik. Pertanyaan mungkin adalah, mengapa perlu ada grafik ini? Sebenarnya ini karena kami memproyeksikan jumlah reach user yang berbeda-beda pada masing-masing konten, tergantung intensitas urgensi konten tersebut. Apakah konten tersebut berupa promosi dalam kurun waktu tertentu, ataukah konten tersebut berupa konten hiburan? Pada akhirnya, setiap strategi yang kami lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah konversi dari pengguna yang hanya melihat konten menjadi pelanggan dari Zen Family Reflexology and Spa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Salam.